Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam teman-teman semua, semoga selalu sehat. Alhamdulillah pada malam hari ini kita melanjutkan sharing session kita part 3 terkait dengan bagaimana menata, memanfaatkan artikel-artikel ilmiah yang ada di laptop kita, yang sudah kita unduh atau yang belum kita unduh untuk kepentingan kegiatan akademik, terutama untuk penyelesaian tugas-tugas di perkuliahan kita. Nah, pada kesempatan kali ini, nanti akan dibersamai oleh teman kita yang sangat dermawan dalam berbagi ilmu, yakni Mas Herman Setiawan. Terima kasih sudah meluangkan waktu, dan terima kasih untuk teman-teman yang hadir dalam meeting live-nya kali ini. Yang lain silahkan nanti bisa mengambil rekaman dan bisa menyimak di lain waktu. Oke, langsung saja silahkan Mas Herman bisa memulai sharing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan semuanya. Sebenarnya ini berangkat dari keresahan atau kecemasan teman-teman. Banyak yang bertanya. Saya itu sudah mengumpulkan banyak artikel di komputer saya, sudah saya buat folder-folder. Tapi kemudian mau saya apakan, saya nggak ngerti caranya bagaimana untuk dari artikel itu menjadi naskah itu seperti apa. Nah, ini menjadi keresahan teman-teman semuanya. Banyak yang japri ya, lebih dari 8 orang. Kemudian tadi saya ketemu Mbak Farah itu siang itu Mbak diadakan yuk sharing session. Oke, langsung tadi azan maghrib tadi langsung kita buat link Zoom, terus langsung kita adakan hari ini. Oke teman-teman, juga saya kira kita setuju bahwa saya bukan yang paling pintar di sini atau bukan paling pengalaman, bukan ya. Tapi saya punya tips-tips yang mungkin teman-teman juga punya tips yang lain, punya cara-cara yang jitu gitu. Bagaimana agar kita tidak dipusingkan dengan kita mau membuat kalimat itu seperti apa, membuat paragraf-paragraf pendahuluan itu seperti apa. Dan untuk malam ini saya hanya bisa memberikan tentang introduction saja, pendahuluan saja, atau bab satunya. Untuk bab 2 itu nanti ke kajian yang relevan, itu ada di mata kuliah studi mandiri nanti sama Prof. Lia. Kalau yang nggak ikut ya nanti bolehlah sharing lagi ya. Kemudian untuk bab 3-nya di Prof. Sugiono ya, sudah ada metode penelitian, yaitu silahkan dilanjutkan saja. Ini di bab 1 justru kesulitan itu ada di bab 1. Bagaimana kemudian membuat latar belakang itu kemudian banyak citasi, karena kita tuntutannya begitu ya. Juga style di tempat kita itu diutamakan dengan zona-zona internasional. Jadi kalau ada nama Mansur, Samsuri, ada Hidayat, itu dalam tanda kutip agak tertolak. Mending menurut Michael, menurut Libov, menurut siapa. Nah itu lebih internasional karena memang seharusnya disertasi itu memang lebih internasional. Oke, ini pengantarnya. Kemudian mohon izin untuk share screen langsung all screen saja ya, nanti biar saya bisa loncat-loncat. Saya nggak pakai PowerPoint teman-teman. Saya langsung kepada ini. Sudah kelihatan teman-teman ya? Kelihatan Mas Herman. Oke, begini teman-teman. Saya terbiasa menggunakan ini. Jadi folder saya untuk membuat artikel atau paper itu saya buat per folder seperti ini. Nah, misalnya saya ingin membuat artikel tentang museum ya. Nah, ini saya kumpulkan artikel-artikelnya terkait. Saya tidak akan mulai menulis sebelum saya mengumpulkan artikel. Nah, ini untuk satu artikel saja saya downloadnya itu 50 sekian. Tentang museum semua dengan kata kunci museum. Ya. Nah, kemudian saya selalu memberikan angka 1 sampai terakhir. Untuk apa? Nanti saya jelaskan ya, kenapa seperti itu. Kalau kemarin ada yang minta, misalnya Mbak Vika itu saya kasih Vika 1, Vika 2, Vika 3, gitu. Ini ada gunanya teman-teman. Tapi nggak harus seperti ini. Ini adalah salah satu trik saja.
yang bisa misalnya tentang OER ya. Ini saya baru mengumpulkan 6 misalnya tentang kewirausahaan. Referensi ya, referensinya itu saya selalu berikan angka-angka seperti itu. Nah ini tipsnya yang pertama. Nah untuk contoh saya akan menggunakan nih OER ini. Saya gunakan 6 saja biar nanti ke 6-nya ini teman-teman bisa menangkap apa yang saya sampaikan. Nanti 6 ini kalau teman-teman sudah memahami nanti mau 50 mau 100 artikel itu insya Allah mudah buat teman-teman ya. Selain ini, selain artikel yang 6 ini, itu saya juga membuat file namanya bank literatur. Entah namanya apa, teman-teman terserah. Kalau saya biasa menggunakan bank literatur atau bank referensi, kemudian naskahnya yang jadi, kemudian paper yang akan disubmit. Saya buat 3. Setidaknya itu. Oke, kita buka pertama ya untuk bank literatur ya. Oke, Word-nya apakah sudah kelihatan? MS Word-nya? Kelihatan, Mas. Oke. Bank literatur itu isinya seperti ini. Ada 4 kolom. Ini hanya buatan saya loh ya. Teman-teman boleh membuat yang lain, boleh ikut cara yang lain. Ada kolom nomor referensi dan halaman. Kalau saya membaca artikel tadi yang saya nomor 1, ini saya berikan nomor 1. Halaman berapa? Saya mengutipnya itu dari halaman berapa. Kemudian tentangnya apa, kemudian kutipan langsungnya, kemudian parafrasenya. Parafrase ini yang akan masuk ke dalam naskah, teman-teman. Jangan gunakan kutipan langsung. Apakah tidak boleh menggunakan kutipan langsung? Boleh. Tapi ada pihak-pihak yang dalam tanda kutip itu kejam. Meskipun kita sudah mencantumkan nama penulis aslinya, tapi kalau dia nggak mau melihat, pokoknya dilihat turnitinnya, pokoknya kena turnitin. Makanya cara yang paling aman adalah di parafrase ini. Nah, ini setidaknya ada 4 kolom. Nanti saya bagikan, saya share filenya boleh ya. Nah, kemudian kita kembali ke sini, teman-teman. Setelah kita mengumpulkan itu, jangan sekali-kali kita langsung menulis naskah di ini, langsung menulis di sini, di naskah atau disertasinya atau artikelnya. Jangan langsung menulis, tetapi kita mengisi yang ini dulu, yang literatur dulu. Kita kerjaannya pokoknya menyelesaikan semua literatur. Kalau ini saya contohkan 6, barangkali untuk disertasi mungkin sekitar 100-an atau 150-an ya. Itu lebih bagus. Nah, kita buka pertama ini, satu artikel ya. Ini kok ketutupan. Oke, ini artikel nomor 1 tadi ya teman-teman ya. Saya artikel nomor 1 saya dapat dari mana? Saya mendapatkannya dari internet. Kemudian saya menggunakan kata tangkap Open Educational Resources karena saya ingin menulis tentang ini. Kalau teman-teman ingin menulis tentang entrepreneur, ya yang judulnya ada entrepreneur-entrepreneurnya gitu. Kalau misalnya tentang kinerja guru, ya berarti teacher performance gitu. Itu kata kuncinya. Nah, kemudian apakah kita harus membaca satu naskah ini sampai selesai untuk mendapatkan sumber referensi? Tidak ya teman-teman. Kita tidak perlu membaca dari sekian ini. Boleh dicatat, yang bisa kita kutip yang pertama, kalau judul jelas nggak mungkin dikutip ya. Yang dapat kita kutip atau memungkinkan kita kutip yang pertama adalah abstrak. Sebelum kata-kata this study. Oke, sampai sini. Sampai sini ini adalah pendapatnya penulis. Kalau sudah this study, di sini sudah mulai menunjukkan pada penelitian itu. Jadi kalau di sini yang di depan ini masih bisa kita kutip, teman-teman.
ini adalah pendapatnya penulis itu. Bentar, ada dan bentar ya. Maaf ya, di situ dekat rumah soalnya. Oke, saya ulangi tadi. Yang kemungkinan bisa kita kutip adalah di abstrak sebelum menunjukkan pada studi itu atau penelitian itu. Nah, ini bisa kita pahami. Apakah bisa dipahami ini? Kalau nggak bisa ditranslate ya. Tapi dengan sekilas kita baca satu kalimat itu, ada dua kalimat itu, apakah ini sesuatu yang bisa kita kutip atau tidak? Kemudian yang kedua yang ada kemungkinan untuk kita kutip adalah di bagian introduction. Oke. Bagian introduction ini bisa kita kutip ya. Biasanya ada di depan-depan. Di paragraf pertama ini biasanya masih pendapatnya penulis atau dia sudah mulai mengutip-mengutip. Nah, kalau dia mengutip banyak, maka bisa itu menjadi sintesa dari penulis itu. Artinya itu bisa kita kutip kembali, kita kutip berikutnya. Atau kita pahami saja secara cepat. Misalnya kalimat ini, the landscape of internet and World Wide Web has demonstrated an amazing rate of growth over the past 20 years indexed web. Apakah kita bisa secara cepat memahami kalimat itu atau tidak? Nah, kemudian bisa nggak itu menjadi kutipan kita? Nah, kalau bisa, itu bisa kita gunakan. Atau mulai dari sini. Open Educational Resources atau OR may be defined as educational. Nah, ini bisa kita gunakan sebagai kutipan. Mulai dari sini misalnya. Atau sampai sini. Kalau kita tidak bisa mentranslate secara langsung, bisa kita pakai translator ya. Translator itu banyak ya teman-teman ya. Wah, ini malah kelihatan. Bentar. Oke, ada Google Translate ya misalnya. Pakai ini. Tapi agak ribet ya. Tapi nggak apa-apa. Misalnya kita kita olah sebentar. Oke, sampai sini misalnya. Nah, ini kan di sini sudah kita dapatkan pendapatnya dari si penulis. Sumber daya pendidikan terbuka atau OR dapat didefinisikan sebagai sumber daya pendidikan yang berada dalam domain publik atau tersedia secara bebas melalui lisensinya. Yang tersedia melalui internet, melalui sebenarnya dalam rencana pendidikan ribuan didik baik dalam pelajaran tatap muka maupun jarak jauh. Oke, coba kita copy ini ya. Nah, setelah kita copy, kita masukkan ke dalam bank literatur. Kita masukkan ke sini sebagai kutipan langsung. Nah, kemudian teman-teman bisa ya membuat parafrase dari kutipan ini. Tapi teman-teman sebenarnya tidak diparafrase pun, kalau dia asalnya bahasa Inggris kemudian dijadikan bahasa Indonesia, dia akan lepas dari kognitif bahasa. Tapi lebih baik di parafrase kemudian ditaruh di sini. Nah, misalnya ini hasil parafrasenya seperti ini ya, saya gunakan sama saja misalnya. Nah, kemudian kalimat itu dari artikel nomor berapa? Artikel nomor 1 halaman berapa? Kita cari halamannya. Ini nomor halamannya 27 di sini. Terlihat ya teman-teman ya. Tidak selalu di sini nomor halaman, bisa di atas, bisa di samping. Tapi ini halaman 27. Maka kita tuliskan di literatur tadi artikel nomor 1 halaman 27. Oke. Ini selesai. Kira-kira
Kalau kita memahami kalimat ini, sumber daya pendidikan terbuka atau OER dapat didefinisikan, berarti kita isikan tentangnya kira-kira apa teman-teman? Definisi ya. Oke. Oke. Kalau sudah seperti ini, berarti kita sudah mendapatkan satu kutipan dan kita tutup saja. Oke. Nah, kemudian kembali ke bank literatur, kita membuat yang baru, jangan ditempelkan teman-teman. Ini kita kosongi dulu. Kemudian kita membaca artikel kedua. Oke. Ini adalah jurnal dengan judul Effect of Open Textbook Adoption on Teachers' Open Practices, yang nanti ada hubungannya dengan OR tadi. Nah, kemudian tadi saya sampaikan bahwa yang mungkin kita kutip adalah abstrak, kemudian introduction, kemudian yang ketiga adalah konklusi atau simpulan. Tapi abstrak itu tidak selalu bisa dikutip. Kalau the purpose of this qualitative study ini sudah menunjuk pada studinya, maka tinggalkan itu. Jangan dikutip ya. Kalau yang artikel pertama tadi kan kalimat pertamanya masih pengantar. Tapi kalau ini sudah melalui kata-kata di study, maka kita tidak bisa mengutip ini. Kita bisanya mencari di introduction atau conclusion. Nah, apakah ini boleh kita kutip sebagai tulisan penulis ini? Ini bisa ya, bisa sebenarnya. Meskipun dia mengambil dari beberapa sumber ini. Nah, justru karena dia mengambil sumber dari Common Core State Standard Initiative tahun 2016, kemudian dari Polycorp 2015, dan juga Stern dan Rosman tahun 2001, maka sebenarnya yang disampaikan ini adalah sintesa dari penulis yang ada di sini, yang ada di dua ini. Nah, ini sudah mereka sintesa. Boleh nggak kita kutip ini? Boleh. Ya. Tapi apakah ini relevan nggak untuk sebuah kutipan? Misalnya untuk guru-guru K12 di United States, finding textbook that fully meet their needs can be challenging. Some textbooks are not adequately aligned to state standard. Bisa nggak kita kutip? Kalau kita merasa itu bisa kita kutip, maka kita kutip. Kalau nggak bisa, kita cari kalimat berikutnya, kalimat berikutnya, kalimat berikutnya. Nah, satu hal yang paling bisa dikutip adalah pertama definisi, yang kedua jenis-jenis atau yang ada 1, 2, 3. Misalnya ini. Misalnya with commercial instructional materials not meeting teacher bla bla bla. Jadi kan ada ABC ya. 3 potential benefit. 1, 2, 3. Ada manfaat potensial dari open textbook itu atau open educational resources itu. Di mana? Di sini first, kemudian the second, kemudian third. Nah, ini 1, 2, 3 ini 1, 2, 3 ini bisa kita ringkas atau bisa kita parafrasekan. Oke, sampai sini. Sampai sini. Ya. Nah, ini bisa kita bisa kita copy. Kalau kurang paham bisa pakai translator ya, banyak ya. Enggak, ini saya contohkan ada cekutasi atau yang lain ada DeepL atau macam-macam ya. Nah, ini bisa kita kita masukkan. Kalau misalnya ini kutipan langsung, ini sengaja nggak saya susun lagi ya. Tapi setidaknya teman-teman bisa memahami bahwa kutipan langsungnya ini. Oke. Kemudian parafrasenya atau konstruksinya atau ringkasannya misalnya manfaat potensial dari OER diantaranya adalah 1, apa gitu ya, 2 apa gitu. Ini adalah parafrase dari yang ada di sini.
Nah, kapan kita melakukan parafrase? Parafrase itu bisa ketika kita mengutip tadi kemudian langsung kita parafrase. Atau kita kutip-kutip dulu yang di sini dikosongi dulu semua. Baru suatu saat nanti kalau kita istirahat dah lain hari, lain minggu, baru kita parafrase satu-satu, itu juga tidak apa-apa. Itu bisa kita lakukan keduanya ya. Nah, kemudian kalau kita melihat dari kutipan langsung ini, kalau di sini tentangnya definisi, berarti di sini tentangnya apa kira-kira? Manfaat ya. Manfaat, ya, gitu ya. Kemudian referensinya berapa? Referensinya tadi adalah naskah nomor 2. Kenapa ada nomor-nomor ini? Nanti saya sampaikan. Naskah 2, biar lebih jelas, ya, ini artikel 2. Artikel 2, halaman. Kita lihat halamannya. Langsung kita masukkan, ini halaman 129 sampai 130 ya. 129 sampai 130. Oke. Berarti artikel kedua selesai. Selesai kita kutip ya. Oke. Kemudian kita menuju ke artikel ketiga. Ingat jangan disambung ya, saya sarankan saja dipisah seperti ini saja. Kemudian kita kosongi lagi artikel ketiga. Halamannya belum tahu karena belum kita baca ya. Oke, kita buka sampai 3 aja ya teman-teman ya. Biar singkat waktunya nanti sambil tanya jawab. Coba kita buka, ini artikel ketiga dengan judul Faculty Members Instructional Priorities for Adapting OER. Sekali lagi, yang bisa kita kutip, yang potensial kita kutip, yang pertama adalah abstrak, kecuali setelah kata-kata this study. Tidak bisa kita kutip ini ya. Kemudian yang kedua yang bisa kita kutip adalah introduction. Oke, introduction seperti ini. Kita perhatikan tuh kalimat pertama. Oke, sampai sini kira-kira. Since the year 2000, freely available OER defined as teaching, learning, and research resources with an intellectual property. Ini adalah pendapatnya Anthony. Pendapatnya Anthony yang dikutip oleh Jung dan Hong. Nah, ini adalah pendapatnya Anthony. Kita jangan sekali-kali menurut di Anthony dalam Jung. Ya, jangan ya, saya sarankan jangan begitu. Nah, lebih baik Anda mengutip berikutnya. Kemudian various types of OER exist, can be, full courses, dan sampai sini. Oke, sampai sini ini adalah pendapatnya penulis ini, karena dia sudah melanjutkan dari di atas. Nah, coba kita copy ya, kita kita translate biar lebih mudah dipahami. Oke, kita susun sekalian biar nyaman dibacanya. Nah, berbagai jenis OER adalah dapat berupa seperti ini. Kemudian kita kembali masuk ke bank literatur ya teman-teman. Ini kutipan langsungnya. Nah, kemudian kita bisa parafrasekan. Ya, misalnya jenis OER di antaranya adalah ini kursus materi modul, kemudian buku teks dan seterusnya. Nah, ini kan berarti sudah kita parafrase dengan kalimat yang benar. Oke, saya contohkan 3 dulu. Artikel 1. Ini artikel 1 ya teman-teman di sini ya. Halaman 27 tentang definisi. Artikel 2 tentang manfaat. Artikel 3 tentang jenis-jenis ya.
Oke. Lalu kalau nanti kita membaca artikel keempat, misalnya, kemudian di sini kita ketemu lagi, oke, di abstrak bisa ya sekali lagi, kita bisa mengutip dari abstrak atau dari introduction atau dari konklusi. Nah, misalnya di abstrak ini memungkinkan untuk dikutip, ya. Nah, ini satu kalimat pertama, ini bisa kita kutip misalnya seperti ini. Lalu kita translate biar lebih mudah dipahami karena disertasi kita berbahasa Indonesia ya. Sumber daya pendidikan terbuka atau R adalah bahan pengajaran yang tersedia secara bebas dan berlisensi terbuka. Ini artikel nomor 4. Nah, itu nomor 4 ya. Saya copy dulu. Kemudian saya taruh sini. Ini hilangkan dulu. Nah, kemudian ini masuk ke sini. Ini artikel 4. Halaman berapa? Kita lihat ya. Tadi kita mengutip dari halaman, tidak selalu abstrak itu halaman 1 ya tentunya. Tapi ini kebetulan halaman 1. Kenapa nomor halaman itu harus ada? Memang diwajibkan ya. Halaman 1. Yang artikel 3 tadi halaman berapa ya? Bentar. Artikel 3 tadi yang saya kutip tadi halaman tidak terlihat. Halaman 28 ya, karena itu 29 ya. Berarti kalau yang saya kutip ini dia adalah halaman 28. Artikel 3 halaman 28. Nah, bagaimana agar kutipan-kutipan itu nanti terstruktur? Nah, ini kebetulan saya di sini punya definisi. Nah, oke. Karena definisi OER ada di sini, kemudian juga ada di atas ini, maka definisi ini kita tarik ke atas. Oke. Kita tarik seperti ini. Agar apa? Agar definisi yang ini, yang artikel 1 dan artikel 4 itu nanti nyambung. Jadi kalau menurut artikel 1, OER itu apa? Sedangkan menurut artikel 4, OER itu apa? Katakanlah ini sudah saya parafrase ya, katakanlah begitu. Nah, ketika Anda sudah membaca 50 atau 60 atau 100 artikel, kemudian kita susun strukturnya. Kalau definisi jadi satu definisi, kalau manfaat jadi satu manfaat, kalau jenis-jenis jadi satu jenis-jenis, apapun yang kita temukan itu, nanti barulah kita membuka naskah kosongnya. Oke, ini saya tunjukkan dulu naskah kosongnya. Sini ya. Oke, ini naskah masih kosong, teman-teman. Saya ingin membicarakan definisi. Jadi definisinya ini. Ya. Definisinya tentunya di parafrase ya teman-teman ya, jangan lupa ya. Seperti ini. Lalu kita lihat kembali di bang naskahnya tadi. Bang naskahnya bahwa ini berasal dari artikel 1 halaman 27. Artikel 1 yang nulis siapa? Ini saya contohkan sekalian, saya gunakan Zotero teman-teman ya. Nah, ini Zotero yang sudah ada di database saya. Nanti teman-teman bisa menggunakan ini, lebih enak buat daftar pusakanya. Nah, ini kita buat new collection, kemudian kita membuat tulisan OER tadi, sesuai dengan tema yang kita buat ya. Nah, ini masih kosong, tidak ada isinya. Lalu yang ada di tadi di sini yang 6
artikel tadi kita masukkan ke dalam Zotero-nya. Nah, ini agak butuh waktu sedikit untuk dia upload ke situ atau dia masuk ke dalam database itu. Oke, sambil minum sebentar. Oke, ini processing ini pastikan sampai hijaunya habis ya teman-teman. Dia sedang membaca metadata dari masing-masing artikel. Ini sampai hijaunya selesai. Kalau Anda memasukkan 30 berarti dia akan lebih lama. Tapi satunya itu nggak sampai setengah menit ya. Sampai hijaunya habis. Kalau belum habis ada yang belum terbaca metadatanya. Oke, kalau ini sudah selesai. Lalu kita kembali ke naskahnya. Tadi ini adalah pendapatnya artikel 1. Artikel 1 itu siapa yang nulis? Kita lihat. Kita kembali ke sini. Artikel 1 tadi yang nulis adalah Kelly. Di sini ya ada nama penulisnya ya, Bob Kelly. Nah, ini kita langsung saja ke sini bahwa ini adalah pendapatnya Kelly. Caranya adalah teman-teman saya kira sudah sangat tahu ya. Kita klik Zotero ini, tapi diinstal dulu teman-teman. Kalau diinstal pasti ada di sini. Kemudian kita add atau edit citation. Kemudian yang digunakan di tempat kita adalah ini American Psychological Association APA 7 yang kita gunakan di UNY. Oke, kita klik ini, lalu akan muncul seperti ini, huruf Z seperti ini, lalu kita buka saja panah ini, lalu classic view-nya, lalu kita menuju ke folder ini, OER tadi ya. Karena tadi artikel 1 itu adalah tulisan Kelly, karena di sini ada nama penulisnya, kita langsung klik saja ini, kemudian kita klik OK. Maka Kelly ini akan muncul dengan tahunnya sekaligus. Tetapi ingat, di disertasi kita diwajibkan memasukkan nomor halaman. Ya, tadi nomor halaman berapa? Ini ada di halaman 27. Langsung kita bisa kasih titik 2, 27 seperti ini. Nah, lalu untuk memasukkan daftar pustakanya, di sini kita tulis ya. Daftar pustakanya langsung kita klik ini, add atau edit bibliografi. Nah, dia akan secara otomatis menulis di sini. Ini kan menurut Kelly. Kalau Kelly-nya di depan bagaimana? Kalau Kelly-nya di depan, itu nanti kita taruh sini. Sumber daya terbuka menurut Kelly misalnya. Seperti ini. Maka Kelly itu harusnya di luar tanda kurung ya. Tanda kurungnya kita pindah ke sini. Kalau dia ada di depan atau di depan. Oke, seperti ini. Kalau di belakang, dia otomatis akan langsung berada di belakang. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini kan OER menurut Kelly. Kalau sedangkan menurut siapa? Yang satunya lagi, tadi membicarakan masalah definisi juga ya. Kita pakai ini, misalnya. Kita klik saja. Menurutnya kita kosongin dulu. Nah, tadi ditaruh sini ya, teman-teman ya. Ini bisa langsung kita kembali ke edit citation. Kemudian classic view. Tapi jangan lupa tadi artikel 2 tulisannya siapa? Artikel 4, maaf. Artikel 4 itu tulisannya atau penulisnya adalah Athenas. Ya, Athenas dan Hirman. Nah, ini kita menuju ke Zotero-nya. Yang nulis adalah ini. Oke. Nah,
Yang nulis adalah Athenas dan Hefman. Oke, dia akan langsung menuju ke sini ya. Sedangkan menurut Athenas dan Hefman 2014, maka kurungnya kalau dia ada di tengah atau di depan nama penulisnya, itu kita kurungnya pindah di sini. Kita kurung pindah di sini. Lalu halaman berapa tadi yang artikel 4? Artikel 4 tadi halaman 1. Ini halaman 1. Nah, oke. Sedangkan menurut Athenas dan Hefman, sumber daya pendidikan terbuka adalah. Nah, ini kita sudah membicarakan masalah definisi. Apakah kita bisa mendapatkan 15 definisi? Sangat bisa. Asalkan kita kumpulkan dulu, jangan kita baru masukkan 6, baru membaca 6 referensi langsung kita masukkan naskah. Jangan, kita kumpulkan dulu. Kita kumpulkan sebanyak-banyaknya di sini. Ini kita kumpulkan sebanyak-banyaknya dulu. Jadi nanti enak strukturnya. Nah, ini kemudian yang Athenas dan Hefman tadi tidak perlu klik lagi di sini. Kliknya di sini cuma sekali. Kalau di sini setiap kutipan. Yang edit station ini setiap kutipan. Kalau yang ini cuma sekali pertama. Gitu. Dan kemudian Athenas dan Hefman dan Kelly ini secara otomatis akan urut secara abjad. Kita tinggal mengubah spasi dan contohnya ya teman-teman. Oke, saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Silahkan kalau ada yang mau disampaikan atau ada yang bertanya atau ada punya trik-trik yang lain. Monggo silahkan. Mbak Nora, saya kembalikan. Baik, terima kasih Mas Firman sudah sharing bagaimana mengelola artikel yang kita download, kita manfaatkan untuk penyusunan introduction pada karya ilmiah kita. Jika saya boleh mengulang sedikit, tadi ada beberapa hal inti yang disampaikan oleh Mas Herman. Silahkan Bapak Ibu, teman-teman semua bisa manfaatkan artikel ilmiah yang bisa dikutip itu. Kita bisa langsung membaca abstrak, kemudian membaca introduction, kemudian jika di sana tidak ada yang kutip, nanti kita bisa lari ke bagian conclusion begitu. Nah, di dalam membuat literatur, di dalam manfaatkan literatur yang kita cari, Bapak Ibu bisa membuat bank literatur seperti yang dicontohkan. Nanti insya Allah untuk template-nya bisa di-share ya Mas Herman ya, supaya bisa dimanfaatkan oleh teman-teman. Oke, ini kalau saya lihat di chat ada beberapa pertanyaan Pak Herman. Yang pertama dari Saudari Farah kaitan dengan yang pertama dulu ya. Penomoran halaman itu sesuai dengan yang tertulis di paper atau mulai dari nomor halaman 1. Saya kira tadi sudah dijawab ya, sepertinya ya, Mbak Mutia atau siapa tadi yang bertanya. Kemudian, Mbak Jamila, sorry Mbak Jamila. Kemudian yang kedua dari Mbak Farah, itu kaitan dengan Google Translate-nya tadi yang ditunjukkan Mas Firman itu sampai 5.000 kata. Seperti apa caranya? Yang ketiga itu ada dari Pak Syamsuri. Apakah Permen, PP, Undang-Undang itu bisa diparafrase? Karena sering sekali ya kita menggunakannya, tapi kena similarity. Nah, kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Jamila. Kalau penulis aslinya ngutip dari penulis lain, dan kita ingin mengutip dari penulis lain tersebut, bagaimana caranya? Haruskah nyari artikel penulis lain itu dulu atau ada cara lain, Pak? Saya kira ini tadi juga sedikit sudah disinggung oleh Mas Herman. Nah, mungkin untuk memperjelas bisa dijelaskan kembali. Silakan Mas Herman. Terima kasih Mbak Nora dan teman-teman. Yang pertama dulu ya, tadi Mbak Jamila. Penomoran halaman sesuai dengan yang tertulis di paper atau mulai nomor 1. Itu sesuai dengan yang ditulis di paper. Karena di artikel itu nanti di Zotero-nya dia akan biasanya menyebutkan artikel ini ada di halaman nomor berapa. Perlu saya sampaikan begini teman-teman. Di dalam jurnal, artikel jurnal itu, misalnya
jurnal X itu terbit 2 kali dalam tahun, misalnya bulan Januari dan bulan Juli. Maka yang terbit Januari dan Juli itu sama-sama berada dalam satu nomor tapi isunya berbeda. Satu volume tapi isunya berbeda. Tapi di dalam satu volume itu nomornya harus berlanjut. Misalnya yang terbit bulan Januari itu nomor halamannya 1 sampai 100. Lalu yang terbit di tahun yang sama bulan Juli itu harus dimulai nomor 101 halaman. Sampai berapa terserah sampai habisnya berapa. Nah, otomatis nanti artikel yang kita download itu tidak selalu nomor 1 pasti, yang paling depan itu. Dan biasanya dia akan terbaca oleh Zotero atau Mendeley atau EndNote atau semacamnya. Nah, dengan referensi itu. Kalau Anda mengutip misalnya menurut Listiawati halaman 2, padahal di artikelnya itu ditunjukkan bahwa artikel ini halaman 100 sampai 150, berarti nggak nyambung. Jadi kita harus memperhatikan nomor halaman yang tertera di PDF-nya. Dia biasa berada di samping, atas, atau bawah biasanya. Oke, gitu ya. Kemudian Google Translate-nya kok bisa 5.000 kata? Saya malah nggak tahu itu, karena saya hanya sering menggunakan itu kadang-kadang. Kemudian kalau selain Google Translate itu saya sering gunakan DeepL. Coba nanti ada teman-teman yang bisa menjawab ya. Tapi selama ini saya juga pakainya seperti itu. Tapi nggak sampai 5.000 juga, hanya untuk translate. Bahkan Google Translate itu langsung dari PDF menjadi naskah itu bisa. Nggak harus per paragraf atau per kalimat itu. Kemudian untuk PP, UU Permen bolehkah diprahasa? Boleh Mas. Boleh, tapi bukan, maksud kalimat begini. Di dalam Undang-Undang Sisdiknas itu dijelaskan bahwa, katakanlah seperti itu. Atau jangan sampai begini, di dalam Undang-Undang Sisdiknas nomor sekian, pasal sekian, itu berbunyi bla bla bla, itu kan harus asli tulisannya, harus kutipan langsung. Nah, ini potensial untuk menambah indeks similarity. Kalau memang mengambil dari itu, saya sarankan untuk menggunakan kata-kata dijelaskan bahwa, atau tertuang di dalam ini, di dalam undang-undang ini bahwa. Jadi jangan gunakan kalimat aslinya, bisa diparafrase, tetapi jangan menyebutkan bahwa ini ada di pasal ini. Itu nanti agak agak merubah. Kalau undang-undang memang rawan ya, memang rawan. Tapi perlu diingat teman-teman, undang-undang, PP, permen, semua peraturan perundang-undangan itu kalau di dalam karya ilmiah dia ada di hierarki paling bawah. Kalau paling tinggi itu jurnal, bawahnya itu buku, bawahnya lagi tabloid, buletin, newsletter, majalah dan sebagainya. Kemudian bawahnya lagi internet, bawahnya lagi baru perpu, satu peraturan undang-undangan itu. Itu kalau nggak mendesak sekali, jangan dijadikan rujukan utama, dia untuk tambahan. Kemudian kalau penulis aslinya ngutip, ini dari Mbak Sandra. Penulis aslinya mengutip dari penulis lain dan kita ingin mengutip dari penulis lain tersebut, gimana caranya? Apakah harus nyari artikel penulis lainnya itu dulu atau ada cara lain? Kalau dia grand teori, memang harus ditulis penulisan aslinya. Nggak boleh kemudian menurut Creswell di dalam Sugiono itu jangan seperti itu. Memang itu tidak seyogianya. Mungkin kita bisa lolos di disertasi, tapi di artikel yang kita submit itu pasti nggak lolos. Itu saya pastikan itu. Ya, saya pastikan nggak lolos itu. Nah, makanya kalau misalnya menurut Creswell, cari buku Creswell-nya asli. Atau cari artikel Creswell-nya asli. Jangan Creswell di dalam Samsuri atau Creswell di dalam Maksur. Jangan seperti itu. Tapi kita juga kadang-kadang dibatasi oleh aturan bahwa buku harus 10 tahun terakhir dan artikel jurnal harus 5 tahun terakhir. Kadang-kadang itu, cari yang lain saja. Tapi begini, saya punya tips juga. Kalau di dalam satu kalimat terdapat banyak kutipan, maka dia sudah menjadi milik penulis itu. Misalnya begini, fungsi dari belajar adalah untuk menambah pengetahuan dalam kurung maksud. Berarti menambah pengetahuan itu kan menurut maksud. Untuk mendewasakan dalam kurung Samsuri, berarti dia mengutip Samsuri. Dan untuk
menguatkan emosional dalam kurung Aryani, kan berarti dia sudah mengutip 3 orang. Berarti dia sudah mensintesakan. Itu sudah kita bisa anggap sebagai tulisan orang itu, bukan dari Mansur, Samsuri atau Aryani. Kalau sudah gabungan itu dia sudah mensintesakan dan kita bisa mengutip. Saya kira begitu, teman-teman. Ada lagi yang bertanya? Atau menyampaikan pendapatnya boleh loh ya. Enggak sama dengan saya boleh loh. Terima kasih. Ada Mbak Astri yang mau bertanya secara langsung. Silakan Mbak Astri. Terima kasih Mbak Nora. Apakah suara saya terdengar? Jadi Oh, terdengar, ya. Mbak. Ya, terima kasih Mas Herman. Tadi sharingnya luar biasa ya, yang sudah dipaparkan secara detail dan jelas sekali. Di sini saya mau bertanya Mas, kaitannya dengan tadi kan dengan menerangkan ya dengan detail untuk membuat bab 1 ya, utamanya di latar belakang. Nah, ini saya mau sharing sedikit. Kebetulan saya itu kan meneliti terkait dengan praktik kerja. Jadi benar apa yang saya alami dari awal bimbingan itu, ketika ada nama-nama dari Indonesia, entah itu Masur, entah itu Nora, entah itu siapa, itu pasti ini ya dari Bulia sendiri kurang berkenan begitu. Jadi diharapkan itu dari luar negeri. Padahal, mohon maaf, padahal yang saya teliti itu adalah praktik kerja di Jawa Tengah. Dan menurut saya, temuan-temuan dari penelitian teman-teman yang di Indonesia itu cukup bagus untuk dijadikan sebagai rujukan dan referensi yang mendukung penelitian yang ingin saya teliti. Dan saya sendiri Mas cari ini ya artikel-artikel yang di luar itu luar biasa sulit terkait untuk praktik kerja, apalagi yang di SMK, karena kemarin juga dijelaskan kalau kita meneliti SMK memang seharusnya artikel itu dari SMK, ada beberapa itu pun dari perguruan tinggi. Nah, menurut Mas Herman bagaimana? Padahal penelitian-penelitian yang saya dapat itu menurut saya sumbangsihnya banyak loh, ketika nanti itu saya taruh di pendahuluan tapi dilarang, itu yang pertama. Kemudian kemarin ketika kuliah dengan Prof. Yanto, itu saya mungkin sebaris kalimat yang pendek, tapi menurut saya itu luar biasa. Jadi ketika kita mau meneliti Jawa Tengah, ya Jawa Tengah itu harus muncul. Nah itu belum muncul ternyata di proposal saya. Saya baru ngeh, oh betul juga ya kita berbicara mau meneliti Jawa Tengah, tapi Jawa Tengah di situ tidak saya kupas gitu. Itu bagaimana Mas Herman? Mohon ini ya, mohon solusinya. Pandangan Mas Herman bagaimana kira-kira, karena Bulia sendiri itu kan memang tuntutannya Prof. Lianya memang harus internasional. Jadi kalau saya ada Haryati, padahal bagus itu menurut saya penelitiannya, tapi tidak disarankan gitu. Terima kasih Mas. Oke, Mbak Sri, langsung saya jawab ya, Mbak Nora ya. Monggo langsung. Gini Mbak Sri, ini saya kasih bocoran tapi jangan bilang-bilang. Siap-siap, terima kasih. Satu kelas ini yang minta bantuan saya untuk cari jurnal internasional cukup banyak. Biasanya 1 kali minta saya kasih 10 biasanya. Biasanya. Iya. Nah, itu saya carikan, saya bantu. Tapi dengan catatan begini, saya pernah menyampaikan di grup. Kalau teman-teman ingin disertasi ini lolos secara sukses, itu kuncinya kita harus punya referensi internasional, bukan luar negeri ya, internasional. Internasional, Ya, baik. internasional. Nah, kemudian bagaimana kita tipsnya menemukan artikel internasional? Kita tidak akan menemukan artikel internasional jika yang kita bahas skopnya nasional. Itu pertama. Kalau kita membahas guru penggerak yang di Malaysia nggak ada, di Australia nggak ada, di Inggris nggak ada, kita nggak akan mendapatkan itu. Kalau kita membahas tentang kurikulum merdeka yang hanya ada di Indonesia, kita akan kesulitan sekali. Apakah kemudian di bahasa Inggris kan menjadi freedom curriculum? Nggak mungkin ada ya. Makanya saya sarankan teman-teman hindari hal-hal spesifik yang hanya ada di Indonesia. Boleh nggak? Boleh, cuman kesulitan nanti nyari artikelnya. Sampai teman saya itu ada yang ganti judul karena itu, karena dia terlalu spesifik di Indonesia. Nah kemudian ini tadi Mbak Asri tadi apa?
Temanya apa? Praktik kerja. Terkait Praktik dengan kerja. praktik kerja itu aja saya cari keywordnya ya Mas, saya gunakan Ya, beberapa kali keyword aja gagal. praktik kerja itu kan kalau di bahasa Inggris kan masih ada ya. Bahkan yang Magang. kinerja guru aja kemarin pakai teacher performance. Kinerja kepala sekolah pakai principal performance atau headmaster performance. Kalau praktik kerja ya nanti apa kita bisa coba. Tapi Internship mungkin bisa. bisa. Nah, tipsnya bagaimana ketika kita menemukan artikel-artikel dari orang Indonesia atau berbahasa Indonesia atau artikel internasional, taruh belakang, Mbak, jangan taruh depan. Taruh Tipsnya belakangnya. ya, jadi masuk kutipan pertama langsung nama Mansur gitu, atau Samsuri gitu. Yang keren dikit, yang ke sana-sana. Ya itu memang bukan standar kebenaran, tapi memang itu menunjukkan bahwa kita lebih luas pandangannya. Bukan berarti orang Indonesia itu haram atau buruk atau justru ini nggak bermutu. Tidak seperti itu. Tapi kita harus menunjukkan bahwa disertasi itu memang levelnya memang mendunia internasional. Nah, bagaimana kalau Jawa Tengah tadi kok belum dibahas? Ya memang harusnya dibahas, Mbak. Harusnya itu dibahas. Kalau memang menurut Prof. Dia kan harus memang kerutukan balik ya. Kita ngomongin masalah global dulu, lalu regional, lalu kemudian ke Indonesia, kemudian ke lebih sempit sampai terakhir ke lokus yang akan kita teliti. Kalau Jawa Tengah, Jawa Tengah. Nah, di pucuk terakhir itu, di piramida terbalik terakhir, Jawa Tengah itu udah nggak boleh ada teori lagi. Teori-teorinya itu di luar itu, kalau di Inggris begini, kalau di Amerika begini, kalau di Jerman begini. Lalu turun-turun kalau di Asia, di Cina begini, di Kamboja seperti Vietnam seperti ini. Turun-turun lagi kalau di Indonesia begini. Kalau di Pulau Jawa seperti ini, kalau di Jawa Tengah itu keretutnya seperti itu. Tapi saya juga mendengar dari Prof yang lain bahwa kalau mau ngomongin Jawa Tengah itu ya langsung ngomongin Jawa Tengah, nggak harus ngomongin Amerika, yaitu nanti tergantung pada kembali ke promotor dan promosinya. Itu tidak perlu didebat ya, tidak perlu debat, kita ikuti saja. Gitu. Bisa Mbak, nanti teman-teman ini banyak kok yang bisa ngasih artikel-artikel internasional ya, banyak kok, saya kira tidak terlalu sulit untuk mencari itu. Oke, banyak kok. Coba ngaku kalau yang di sini sering minta dibantu. Banyak loh ini yang di kelas ini. Oke. Itu ya Baik Mas Mbak Asri. Firman ya. Terima kasih ya Mas ya pencerahannya, Sama-sama. matur nuwun. Terima Matur kasih nuwun Mbak Nora. sama-sama Mbak Asri. Ya, jadi teman-teman tidak perlu malu untuk bertanya, untuk minta tolong. Insya Allah kita semua akan saling membantu begitu. Nanti siapa yang ahli bagian ini akan membantu sesuai dengan kelebihannya masing-masing begitu. Oke, teman-teman, ada pertanyaan yang lain? Halo Mbak Nora. Oke, silakan. Ya. Oke, mau tanya Mas Hirman. Tadi menyambung yang pertanyaan sebelumnya itu Mas. Saya juga agak bingung sih Mas untuk mencari jurnal. Saya juga termasuk yang spesifik terkait santripreneur ya. Apakah itu bisa kalau misalnya nanti diganti studentpreneur di kalau pondok pesantren kan namanya Indonesia banget ya. Misalnya di boarding school gitu. Atau ada saran lain gitu Mas Herman terkait apa tema yang saya mau teliti itu Mas? Bisa Mas. Nanti gini Mas, nanti Mas Wahyu itu pertama itu ngomongin entrepreneur dulu yang banyak gitu. Nanti setelah entrepreneur habis ngomong itu baru ke student planner gitu kan. Nah, setelah entrepreneur sampai berbusa-busa Mas Wahyu membahasnya baru kepada boarding school-nya. Kalau di Indonesia kan namanya pesantren, jelaskan saja. Gitu. Iya. Gitu. Baru nanti ke santritnya. Urutannya seperti itu. Oke, berarti nggak bisa langsung spesifik ke ini gitu ya Mas, harus dari grand spesifiknya teorinya dulu gitu ya. spesifiknya itu di ujung akhir Mas, di ujung sebelum rumusan masalah itu. Jadi di latar belakang paling ujung bawah itu ya lokus kita itu. Oke. Oke. Makasih Mas. Oh iya, ada satu lagi nih pertanyaan Mas. Tadi Mas Hirman pakai Zotero ya Mas ya? Apa ya namanya? Zotero Mas.
Yetero itu kalau dengan Mendeley itu sama nggak sih Mas? Kan selama Nah, ini kita familiarnya pakai Mendeley ya. Apakah di UNY itu boleh pakai keduanya atau boleh, apa aja tuh boleh yang pakai apa keduanya? saja, Mas. Oke. Mendeley dan Zotero itu saya punya dua-duanya. Bentar ya. Hmm. Bentar saya share bentar. Mudah-mudahan belum off saya. Apa Mendeley saya. Ini Mendeley. Ya, kita Oke, kalau Zotero ada di sini, kalau Mendeley itu ada di referensi kayak di referensi ya Mas ya. Iya di reference Oke. yes. Nah, kalau Mendeley kan ada di sini nanti. Mm-mm. Nah, itu nanti sama saja Mas. Kalau saya karena terbiasa pakai Zotero dan Zotero itu bagi saya lebih mudah. Lebih mudahnya apa? Lebih mudahnya itu eh, metadata yang sebelah kanan itu lebih terbaca. Kemudian di Zotero itu Mas, itu meskipun kita filenya kita rename apapun, dia akan kembali ke judul asalnya ketika dia sudah masuk Zotero. Kalau Mendeley beda, gitu. Kalau Hmm. Mendeley itu kalau kita beri nomor satu, ya modelnya nomor satu. Lalu ketika nomor dua ya nomor dua. Itu saja bedanya. Itu kebiasaan saja kok bisa dua-duanya. Tapi jangan dipakai secara bersamaan. Salah Oke. satu saja. Iya. Konsisten. Eh, kalau selama ini kan saya nyitasi pakai Mendeley itu tidak pakai halaman Mas. Kalau disertasi apakah harus pakai gitu halaman yang tadi? Itu tergantung ini Mas, tergantung kebijakan institusinya. Kalau di Oh, UNY oke. memang Harus kemarin ya? yang saya dengar itu harus. Oke. Oke, berarti Makanya kalau harus bisa pakai yang tadi tipsnya Mas Herman itu ya? J, J itu lebih enak. Langsung ketika kita baca itu langsung kita catat nomor halamannya Mas. Jangan lupa daripada besok Hmm, mencari iya, lagi betul, gitu. betul, betul, Gitu. betul sih. Kalau di Mendeley itu kalau nambah nomor halaman harus di titik dua kemudian halaman berapa kemudian harus klik di luar kata itu kemudian Iya, baru manual edit gitu kan. editing ya. Nah, Betul. kalau di Zotero enggak seperti itu langsung save aja. Oke, oke. Sip. Oke, Jadi, sementara itu dulu Mas Herman. Udah jadi, banyak membantu. matur nuwun sama-sama. Oke. Kita sampai jam berapa Mbak Nura? Jam 8 aja ya? Nampaknya cukup. Cukup. Atau Oh masih ada ya, teman-teman? kalau masih ada boleh loh ya. Eh, Baik, terima kasih Mas Herman. Terima kasih teman-teman yang sangat antusias. Saya mohon perkenannya, saya membuat sebuah form untuk tindak lanjut kegiatan ini. Semoga teman-teman berkenan. Mohon mengisi form evaluasi kegiatan ya. Gimana? Oke. Sebentar, saya kirim. Nah, Ini kayak pelatihan internasional ini. siap, siap. Tadi direkod lagi tuh nih yang belakang ini. Sudah direkod. Oke. Oke, baik. Sebelum kita tutup, mohon berkenan sudah saya kirim di chat grup. Sorry, kok malah ngirim gambar? Ya nggak apa-apa, sebentar. Saya bikinnya juga dadaan untuk evaluasi. Baru terpikir di akhir, nampaknya bagus untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Mas Andi bikin Mas Andi himpunan mahasiswa S3MP gitu. Jadi kalau ada acara apa-apa itu ada wadahnya Mas Andi. Oke. Ya, keren Mas Herman. Saya dari tadi nyimak cuman off cam karena sambil nyetir. Thank you Siap, itu siap, siap. Zotero-nya tuh jelas tuh. Saya pakai Mendeley. Sepertinya Zotero lebih lebih hassle free ya. Ya, lebih enak. Kalau saya Iya, saya saya Nanti sendiri saya coba juga lebih Zotero tuh. suka Zotero, karena lebih detail juga. iya. Aku lebih suka Mas Herman. Itu ada formnya ya, teman-teman. Oke, makasih Mbak Oke, Nura. makasih Terima kasih banyak Mas teman-teman. Herman. Oke, Keren, keren. mohon diisi nanti bisa saya kirim juga di WhatsApp grup.
supaya bisa didistribusikan ke peserta yang lain. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih sharing yang luar biasa. Semoga teman-teman semua juga bisa sharing ilmu yang lain sesuai dengan keahliannya dan kita bisa berlanjut. Sukses studinya, lancar semua, Amin. dimudahkan dan diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Salam, mari kita tutup dengan Amin. bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin. Mohon maaf atas kekurangan Alhamdulillah. kami dalam menyelenggarakan kegiatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman.